Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Teguh Tridaya Kartika, kelas MJ 307. Mohon izin Bapak Joko Suharyanto, SIMM, CPOD, selaku dosen pengampu digital marketing. Izin menyampaikan paparan saya dengan tema pemanfaatan digital marketing untuk pengembangan UMKM. Latar belakang permasalahan. Perkembangan di era globalisasi telah menciptakan era digital yang semakin pesat. Situasi ini menuntut berbagai pihak untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, tidak terkecuali dengan para pelaku usaha, baik pelaku usaha dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Dengan menggunakan internet sebagai media dalam perdagangan, UMKM memiliki peluang yang sangat besar dalam kontribusi rantai perekonomian global. Dengan ikut menggunakan media digital dalam perdagangan, UMKM dapat menjual produknya lebih cepat dan dapat mengurangi biaya operasional, termasuk biaya distribusi yang sangat tinggi. Tantangan yang perlu dihadapi oleh pelaku UMKM di era ekonomi digital ini adalah masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Berikut adalah data pengguna internet Indonesia tahun 2020. Diketahui bahwa populasi penduduk Indonesia sebesar 272,1 juta, sementara pengguna internet sebesar 175,4 juta, atau dengan kata lain sebesar 64% penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Pengguna sosial media sebesar 160 juta, atau setara 59% dari total penduduk Indonesia. Pengguna sosial media Januari 2020 berbanding dengan Januari 2019 mengalami peningkatan sebesar 8,1% atau sebesar 12 juta. Sementara pengguna smartphone yang terkoneksi meningkat meningkat menjadi 338,2 juta atau 124%. Dan smartphone yang terkoneksi antara Januari 2020 dengan Januari 2019 meningkat 15 juta atau tumbuh 4,6%. Sementara komposisi pengguna internet berdasar level ekonomi, diketahui bahwa kelas sosial ekonomi bawah memiliki jumlah pengguna internet terbesar, yaitu sebesar 74,62%. Sementara kelas ekonomi sosial menengah sebesar 16,02%, kelas sosial ekonomi sangat bawah sebesar 7,39%, dan yang terkecil adalah kelas sosial ekonomi atas, yaitu sebesar 1,98%. Revolusi industri terhadap pemasaran digital itu beralih dari revolusi industri 4.0 menjadi revolusi industri 5.0, di mana yang tadinya hanya mengandalkan website dan iklan, pada konsep pemasaran digital baru ditambahkan dengan penggunaan media sosial, sehingga pemasaran digital menjadi lebih efektif dan efisien. Sementara definisi UMKM dan digital marketing. UMKM, usaha mikro, itu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Sedangkan usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan
usaha kecil dan usaha besar. Sementara digital marketing, yaitu pemasaran digital, adalah kata luas untuk promosi barang atau jasa yang terfokus, terukur, dan interaktif melalui penggunaan teknologi digital. Melalui berbagai pendekatan pemasaran digital, tujuan utama pemasaran digital adalah untuk mempromosikan perusahaan, membentuk preferensi, dan meningkatkan lalu lintas penjualan. Pemasaran online atau internet marketing adalah istilah lain dari pemasaran digital. Pemasaran digital sangat mirip dengan pemasaran tradisional. Yang berbeda adalah perangkat atau tools yang digunakan. Berikut adalah komponen strategi digital marketing UMKM. Yang pertama adalah Know Your Business atau kenali bisnis Anda. Yang kedua Know the Competition atau kenali kompetisinya. Yang ketiga Know Your Customer, itu kenali pelanggannya. Dan yang terakhir Know How You're Doing, pahami apa yang akan kalian lakukan. Sementara jenis-jenis digital marketing ada 5. Yang pertama website, sosial media, search engine, email marketing, dan iklan online. Platform media sosial yang paling populer digunakan saat ini yaitu ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp. Dan berikut marketplace yang populer di Indonesia. Yang pertama ada Shopee, Facebook Marketplace, OLX, Tokopedia, Bukalapak. Sementara marketplace adalah pasar elektronik yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa yang terdiri dari 3 bagian, B2B, B2C, dan C2C, business to business, business to customer, dan customer to customer. Dengan B2B mendominasi sehingga 75% pasar. Puncak dari e-commerce adalah pasar, sedangkan marketplace dapat dicirikan sebagai pasar online yang mendukung prosedur pembelian dan penjualan dari beberapa toko. Ini adalah pendapat dari Natasha 2018 dalam Putu Artaya 2019. Pasar secara konseptual mirip dengan pasar tradisional. Sehingga kesimpulannya adalah media sosial menawarkan cara baru bagi konsumen dan bisnis untuk berkomunikasi. Media sosial merupakan kumpulan aplikasi berbasis internet berdasarkan teknologi yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran materi yang dihasilkan melalui internet. Situs media sosial paling populer di kalangan pelaku usaha dan pelanggan adalah Facebook dan TikTok. Pelaku usaha memanfaatkan media sosial untuk memberi informasi terbaru kepada pelanggan tentang produk, layanan, dan kemajuan baru. Manfaat menggunakan media sosial sebagai strategi pemasaran, termasuk kemampuan menilai jangkauan pasar, pesaing, dan pertumbuhan bisnis dengan mudah. Terima kasih. Tadi sudah saya paparkan terkait dengan pengembangan ekonomi pemanfaatan digital marketing untuk pengembangan UMKM. Sekian Bapak Joko Suharyanto, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.